Deket minta orang Dekat. juga suaranya vokalnya pemitan. Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil aini waz zaman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan puasa adalah terciptanya ketakwaan. Dan salah satu terwujudnya, terciptanya ketakwaan adalah apabila dalam pribadi kita sudah tidak dipusingkan lagi dengan permasalahan rezeki, sudah tidak diganduli lagi dengan permasalahan rezeki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada khutbah Jumat kali ini Al-Fakir ingin membahas tentang masalah rezeki. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rezeki, kata rezeki berasal dari bahasa Arab yaitu rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bih, yang artinya sesuatu yang sudah digunakan atau sudah diambil manfaatnya. Ini menurut penjelasan dalam kitab Mukhtar As-Sahihah. Sementara dalam kitab Syarhul Aqaid, Imam At-Taftazani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, baik hayawan itu yang natik, yaitu yang manusia, maupun yang ghairu natik, yaitu selain manusia. Lalu sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah baik kepada manusia maupun kepada makhluk yang lain itu sudah digunakan, baik itu berupa yang halal maupun berupa yang haram. Dari pengertian tersebut, ma'asyiral hadirin, dapat kita pahami bahwa istilah rezeki itu adalah sesuatu yang sudah digunakan atau sudah diambil manfaatnya. Seperti contoh misalnya makanan sudah dimakan, minuman sudah diminum, pakaian sudah dikenakan, rumah sudah ditempati, mobil sudah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena ada hal-hal tertentu, kemudian dia tidak menjadi makan makanan tersebut, maka makanan tersebut bukanlah rezekinya dia,
Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, namun dikarenakan ada hal-hal tertentu, kemudian dia tidak bisa menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut bukanlah rezekinya. Oleh karena itu, patut kita renungkan apa yang dikatakan oleh ulama bahwa badr yajma'ul mal ghairu aklih wa ya'kulul mal ghairu man jama'a, yang artinya terkadang harta itu dihimpun oleh orang yang bahkan tidak memakannya, dan terkadang harta itu dimakan oleh orang yang tidak mengumpulkannya. Ma'asyiral hadirin, dari hal-hal tersebut kita akan menyadari bahwa sesuatu yang akan menjadi rezeki kita pasti akan kita miliki. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, rezeki tidak terbatas pada harta yang halal saja. Bahkan harta yang haram sekalipun juga bisa disebut rezeki. Hal itu sebagaimana kita pahami dari kitab yang dikarang oleh Imam An-Nasafi dalam kitab beliau Al-Aqaidah An-Nasafiyah. Beliau menjelaskan bahwa semuanya, rezeki yang halal maupun yang haram, akan dihisab oleh Allah nanti di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan yang setimpal. Karena itu patut kita renungkan apa yang sudah dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab, yang artinya dunia ini halalnya adalah hisab, sementara haramnya adalah siksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang pasti sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Hud ayat 6 menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, yang artinya kurang lebih, dan tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah akan rezekinya. Dia Allah mengetahui tempat kediaman makhluk itu dan tempat penyimpanan rezekinya. Semua tentang rezeki tersebut sudah tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga menjelaskan kepada kita, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dan tidak mungkin dimakan oleh orang lain,
Oleh karena itu, menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita, ma'asyiral hadirin, tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, Imam An-Nasafi menjelaskan, وَلَا يُتَسُمَّرُ أَنَّا يَأْكُلَ الْإِنسَانُ رِزْقَهُ أَوْ يَأْكُلَ غَيْرُهُ رِزْقَهُ. Yang artinya, dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya. Tidak mungkin itu tidak terjadi. Atau tidak mungkin terjadi rezeki seseorang itu akan dimakan oleh orang lain. Ma'asyiral hadirin, dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa rezeki seseorang itu sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, sekuat apapun ambisi seseorang, sekuat apapun upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu harta, apabila harta tersebut bukan rezekinya, maka dia tidak akan mampu memperolehnya. Sebaliknya, selemah apapun seseorang, semiskin apapun seseorang, sesakit apapun seseorang sehingga dia tidak mungkin bisa bergerak dalam pemikiran rasionalitas kita, apabila dia sudah ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki tersebut, maka rezeki tersebut akan dengan mudah diperolehnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara-cara yang diharamkan dan dari sumber yang diharamkan. Karena semua itu rezeki yang haram akan mempengaruhi derajat ketakwaan kita, akan mempengaruhi ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Sadiqul Masduq, bersabda, Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'ai anta nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqah. Fattaqullah wa ajmilu fit tayyib wa ajmilu fit talab. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa uradahu al-Qadha'i fi Musnad Syihab bilafdhi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus di sini adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya Roh Kudus atau malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah kepadaku bahwa seseorang itu tidak akan mati sehingga Allah menyempurnakan rezeki orang tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan oleh Allah, tetapi sebagaimana ciri dari agama Islam bahwa jangan sampai kita meninggalkan ikhtiar. Oleh karena itu, dalam rangka ikhtiar menjemput rezeki ini, Islam memberikan panduan kepada kita bahwa ada beberapa sebab dan ada beberapa kunci pembuka rezeki. Salah satu di antara sebab dan kunci pembuka rezeki tersebut adalah yang pertama adalah dengan takwa. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, takwa dia berpengaruh kepada rezeki, sementara rezeki dia berpengaruh kepada takwa. Semakin tinggi takwa kita,
maka jangan risaukan masalah rezeki. Semakin halal, semakin thayyib, semakin baik rezeki kita, maka peluang kita untuk mendekati ketakwaan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya kurang lebih, siapapun jika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar atas berbagai masalah-masalah yang menghimpit dia. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kunci pembuka rezeki yang kedua, ma'asyiral hadirin, adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dan juga selain kedua imam tersebut, Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, melanggengkannya, dimanapun dia membaca istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya segala kelapangan dari setiap kesedihan. Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar atas segala permasalahan yang dihadapi. Dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian kunci pembuka rezeki yang ketiga adalah jauhilah maksiat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maksiat menghalangi rezeki kita sebagaimana gurun yang begitu kokoh dan begitu tebal yang sulit untuk ditembus. Karena itu Rasulullah SAW As-Sadiqul Masduq mengingatkan kepada kita, Inna rajula la yuhramu rizqi bi dhanbi yusiru. Di sini Rasulullah menggunakan sehat dengan didahului dengan inna yang artinya taukid. Kemudian setelah inna masih ditambah lagi dengan huruf lam taukid juga, yang artinya juga menguatkan. Jadi semakin kuat pernyataan dari Rasulullah ini, yang artinya sungguh benar-benar, sungguh seseorang itu akan terhalang dari suatu rezeki disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Redaksi yang digunakan oleh Rasulullah, beliau menggunakan 2 huruf taukid, 2 huruf penguat. Kemudian ma'asyiral hadirin, kunci pembuka rezeki yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Talaq, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang artinya kurang lebih, dan barang siapa bertawakal, memasrahkan segala urusannya kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ma'asyiral hadirin, tawakal memang bergantung pada Allah dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tapi
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam ciri khas ajaran Islam, tidak ada yang namanya istilah tawakal bebas. Di dalam Islam kita mengenal ikhtiar. Maka mari kita bekerja semampu dan sekuat kita, sebaik dan seindah jalan, seindah cara yang kita lalui. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, "Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr tawdu khimasan wa taruhu bitalan." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim, yang artinya, jika kalian bertawakal kepada Allah, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Lihatlah burung-burung itu, dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah terisi penuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang kunci membuka rezeki yang sangat penting, yaitu kunci kelima, yaitu dengan memperbanyak silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Artinya, siapapun, man itu artinya siapapun yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memperbanyak silaturahmi. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya muttafaq alaih, artinya kebenaran hadis ini sudah berada pada derajat yang tinggi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda kita dicintai oleh Allah. Kita mempunyai rezeki yang banyak, mempunyai harta yang banyak, itu bukanlah pertanda Allah mencintai kepada kita. Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Kalau dalam bahasa Jawa, panglulu, dilulu oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ma'asyarul hadirin, sempitnya rezeki yang kita alami, kita kekurangan rezeki, kita kekurangan harta, kita kekurangan materi, itu bukanlah pertanda bahwa Allah membenci atau memurkai kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa liman ahabba. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia, memberikan harta, memberikan materi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Boleh kepada orang yang dicintai oleh Allah maupun kepada orang yang dicintai oleh Allah. Boleh kepada orang yang beriman kepada Allah maupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Bisa kepada orang yang bermaksiat maupun bisa kepada orang yang ahli ibadah. Tetapi ingat, Allah tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah juga menjelaskan lagi, wa innallaha yu'til mal may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harta dunia kepada siapapun, baik itu orang yang dicintainya
maupun orang yang tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintainya. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Demikian apa yang mau saya sampaikan. Semoga pengetahuan kita tentang rezeki ini mempermudah langkah kita, mempermudah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga urusan ibadah kita tidak akan diperberat dengan pemikiran-pemikiran kita tentang rezeki, sehingga rezeki itu justru akan membantu takwa kita, dan kemudian takwa kita semoga bisa mendatangkan rezeki. Pada akhirnya semuanya adalah ridho Allah, yang kita tuju adalah ridho Allah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.